beasiswa LPDP spesialis bersama dokter gigi Akang Wisam Rizkullah yang insya Allah akan menjadi SPKG ya Kang. Amin, amin, Allahumma amin. Kenalkan sejawat semua, Akang Teteh, saya Dokter Gigi Fitria Lesmana Putri dari RSUD Jampang Kulon sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator untuk memandu selama acara berlangsung. Jadi sebelum acara dimulai ini, kita akan rangkaian acaranya yaitu pembukaan, kemudian perkenalan narasumber. Nanti ada juga materi yang akan dipresentasikan oleh Kang Wisam. Kemudian ada sesi tanya jawab. Untuk teknis tanya jawabnya nanti kita eh, usahakan untuk raise hand ya Kang supaya bisa langsung berinteraksi dengan pembicara. Lalu penutup. Nah, sebelum acara dimulai, dimohon untuk Akang Sese agar menyalakan kamera ya. Akang Sese bisa menyalakan kameranya, kemudian memakai virtual background yang sudah disiapkan. Sebelum kita mengawali acara ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa, berdoa dimulai. Sama silau. Berdoa selesai. Baik, hmm, untuk acara selanjutnya adalah kita kenalan dulu sama Kang Wisam. Boleh ditampilkan Dokter Shena untuk CV pembicara kita malam ini. Baik, sebentar. Apakah sudah terlihat? Baik, sudah boleh di scroll ke atas. Oke. Akang Teteh, untuk informasi pembicara kita malam ini yang sangat luar biasa sekali, ada Dokter Gigi Wisam Rizkullah. Jadi beliau ini adalah seorang PNS, dokter gigi umum yang mengabdi di daerah Subang ya, Kang Wisam ya? Di Iya, daerah betul. Subang. Dan alhamdulillah beliau dengan prestasinya bisa diterima beasiswa LPDP dan diterima juga di eh, PPDGS Spesialis Konservasi Gigi Universitas Pajajaran. Nah, sekilas saya akan membacakan CV-nya. Punten Dokter Sheila bisa di-scroll ke atas. Untuk pendidikannya, Kang Wisam ini lulusan Universitas Pajajaran untuk S1-nya, Ini mah. kemudian juga untuk riwayat pekerjaannya, Dokter Wisam pernah bekerja di klinik gigi, Ini kan udah. kemudian di RSUD Subang dari 2020 sampai sekarang. Kemudian kita lihat riwayat organisasinya ya dok. Ini panjang pisan Dokter Wisam mantap riwayat organisasinya. Beliau pernah menjadi staf Departemen PSDM KBM Kema FKG Unpad dari 2013 sampai 2014, kemudian jadi kadep di Fosika GFKG Unpad, lalu menjadi PJ Advokasi Forum Koas di FKG Unpad sampai dari 2000 di tahun 2016, kemudian menjadi Ketua Komite K3 RS RSUD Subang dari 2021 sampai 2025, menjadi anggota DKM Masjid Medisina RSUD Subang 2023 sampai 2025. Kemudian beliau juga merupakan Wakil Ketua PDGI Subang dari 2022 sampai masa jabatan 2025 serta anggota Subkomite Mutu Profesi Medik Komite Medik RSUD Subang. Sangat luar biasa sekali ya, Kang Usam. Sudah
ada di puncak karir berorganisasi dan di pekerjaan. Kemudian ini saya bacakan prestasi dan perlombaan. Kang Wisam pernah menjuarai juara 2 lomba karaoke mewakili PPDGS Konservasi Gigi Unpad. Kemudian juga meraih LPDP dokter spesialis tahun 2024. Lalu pernah menjadi kandidat peserta perwakilan Pemda Subang dalam penghargaan PNS berprestasi di 2022. Kemudian pada saat kuliah di tingkat universitas, Kang Wisam pernah menjadi lulusan Magister Manajemen yang memperoleh predikat ujian pada pelantikan dokter magister di Unisba tahun 2022. Kemudian ada juga prestasi beliau di tingkat internasional. Pernah menjadi juara 2 ya untuk presentasi poster. Di mana ini Kang? Di Malaysia. Kemudian prestasi-prestasi lainnya dari mulai tingkat universitas, tingkat kabupaten, kemudian sampai tingkat provinsi, malah sampai tingkat nasional sudah beliau torehkan untuk prestasi selama menjadi seorang dokter gigi. Kemudian lanjut, kemudian Kang Wisam juga aktif dalam menulis karya ilmiah. Terbukti beliau sudah mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal nasional pada tahun 2016, kemudian di jurnal nasional di 2024. Linknya bisa diakses ya, teman-teman. Kemudian riwayat pemateri. Jadi Kang Wisam ini selain menjadi pembicara pada malam ini, sebelum-sebelumnya juga sudah sering memberikan materi untuk beberapa bidang seperti motivasi pendidikan, kemudian bidang dakwah, bidang ketiga, serta bidang profesi dokter. Selanjutnya, dan event-event lainnya luar biasa ini pembicara kita malam ini. Jadi, sekian untuk pembacaan CV pembicara kita kali ini. Jadi, mohon Akang Teteh yang mengikuti acara, bisa diikuti acaranya dengan seksama, disimak, kemudian bisa, saya harap bisa eh, memanfaatkan waktu ini supaya bisa dimaksimalkan nanti apabila ada pertanyaan atau hal-hal lain yang bisa ditanyakan kepada narasumber kita karena sangat luar biasa ini Kang Wisam ini mau sharing, mau berbagi terkait pengalaman beliau di persiapan seleksi beasiswa LPDP serta untuk gimana caranya bisa lulus ke PPDGS khususnya di konservasi. Begitu. Baik, kita lanjutkan ke pemaparan materi. Silakan untuk di-share-kan, Dokter Sheila. Baik, langsung saja ya Kang atau bagaimana Kang? Iya, boleh langsung aja ya, karena udah pada nunggu juga kan dari tadi. Eh, Langsung saja, boleh. Waktu dan tempat saya persilakan Kang Lisa Mangga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Dokter Gigi Fitria dan Dokter Sheila yang telah menyiapkan acara webinar pada malam hari ini. Dan juga terima kasih pada dokter-dokter yang sudah hadir ya di sini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan manfaat untuk dokter-dokter semua untuk memberikan tips gitu ya terkait persiapan seleksi beasiswa LPDP ini. Ini saya ceritakan dulu kenapa saya bersama Dokter Sheila dan juga Dokter Fitria mengadakan webinar ini. Sebetulnya awalnya dari diskusi ringan ya di Instagram, bagaimana menanyakan gitu Dokter Sheila awalnya kan bagaimana sih tips-tipsnya gitu kan terkait seleksi beasiswa ini dan
jauh sebelum itu juga banyak teman-teman saya yang bertanya, termasuk senior-senior saya juga. Dan itu sempat saya juga sharing via Zoom bersama teman gitu ya, dan lumayan waktunya lama gitu ya. Dan saya pikir kalau saya satu-satu gitu menjelaskannya, itu tentu akan menghabiskan waktu ya, ditambah saya kondisinya sekarang sudah residensi. Mending kalau belum masuk residensi ya, saya masih ada waktu gitu lebih gitu. Tapi kalau untuk situasi saat ini, saya nggak bisa gitu ngasih private satu-satu ya. Jadinya saya berinisiatif bagaimana kalau kita kolektifkan sekalian ya, biar nggak ngejelasin satu-satu gitu kan. Nah, jadi makanya tercetuslah eh, webinar malam ini. Dan juga saya juga di sini saya murnikan niat saya memberikan manfaat buat dokter-dokter semua karena saya merasakan bagaimana perjuangan untuk bisa memperoleh beasiswa ini. Saya sendiri memperoleh beasiswa ini pada saat percobaan yang kedua. Jadi percobaan yang pertama itu gagal karena kan di percobaan pertama itu ibaratnya apa ya, trial lah gitu ya kalau di obturasi gitu ya. Jadi belum begitu sempurna lah gitu. Dan juga kan informasi-informasi yang saya peroleh dalam mempersiapkan segala persyaratannya itu kan juga belum begitu matang. Dan saya juga agak kesulitan itu adalah ketika di awal-awal munculnya beasiswa untuk dokter gigi ini kan juga baru akhir 2022 ya. Jadi belum banyak yang tahu gitu. Ketika saya menanyakan ke teman-teman yang lain yang LPDP, itu rata-rata yang S2 atau S3. Nah, di situ juga saya jadinya mencari tahu dan konsultasi kepada PPDS. Kalau PPDS kan dari 2017 udah ada ya LPDP itu kan. Nah, tapi kan beda bidang ya. Kalau kita kan FKG, kalau PPDS kan dokter FK ya, dokter umum gitu. Jadi ada sedikit perbedaan. Makanya saya juga merasakan bagaimana perjuangan saya dulu mencari info yang kurang begitu jelas gitu dan bingung untuk memulainya gitu. Bahkan mungkin ada juga saya menanyakan ke sejawat, hanya sedikit informasi yang diberikan kepada saya. Tapi ketika saya coba gali lagi, berdiskusi dengan senior dan dosen yang pernah lolos gitu, mendapatkan masukan-masukan yang lebih banyak. Nah, mudah-mudahan gitu ya, ini menjadi eh, jalan untuk memudahkan dokter-dokter semua dalam memperoleh informasi persiapan LPDP ini. Mungkin dokter-dokter semua udah melihat ya berita di media sosial eh, yang mungkin pada tahun ini pada saat Menteri Keuangan Pak Purbaya itu menyalurkan uang hasil sitaan korupsi itu ya katanya untuk beasiswa LPDP. Nah ini adalah menurut saya ya momen yang sangat tepat buat dokter-dokter semua. Siapa tahu gitu kuotanya ini jadi bertambah. Meskipun saya nggak tahu ya datanya itu nanti tahun depan seperti apa gitu. Karena untuk tahun 2025 ini yang saya dengar dari teman-teman yang sedang berjuang kemarin itu katanya kuotanya dibatasi karena efisiensi katanya ya. Tapi kan tidak ada pernyataan resmi, tapi itu sangat berpengaruh dan itu terlihat dari passing grade yang meningkat seiring berjalannya waktu gitu. Jadi caranya memangkas kuota itu ya mungkin dengan meningkatkan passing grade-nya gitu. Nah, mudah-mudahan ya tahun depan gitu eh, dokter-dokter semua eh, bisa berkesempatan ya untuk memperoleh beasiswa ini. Nah, mungkin kita langsung saja ya. Next. Oke. Jadi beasiswa LPDP ini adalah bagian dari jenis beasiswa targeted yang diperuntukkan khusus untuk dokter dan dokter spesialis dan dokter subspesialis. Nah, beasiswa ini adalah program kerjasama strategis antara LPDP yang ada dari Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kesehatan, yang mana ini adalah eh, salah satu eh, apa namanya, salah satu realisasi dari salah satu pilar transformasi kesehatan ya. Pilar yang keenam itu adalah transformasi SDM kesehatan, di mana
pemerintah ini mencanangkan agar terjadi pemerataan dokter dan dokter gigi spesialis di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah. Nah, ini tujuannya ya untuk pemerataan, termasuk dokter spesialis dan subspesialis. Nah, ini adalah sebuah inisiatif nasional untuk memperkuat sistem kesehatan dan melayani seluruh pelosok negeri dengan sasaran warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter atau dokter gigi dan memiliki STR yang valid. Next. Nah, ini mungkin ini hanya sekilas aja ya. Saya nggak akan detail banget. Eh, Kurang lebih, ini adalah cakupan dana yang dapat mendukung studi kita selama perkuliahan jika memperoleh beasiswa LPDP. Itu termasuk dana pendidikan, diantaranya adalah dana pendaftaran atau uang masuk, dana SPP yang semesteran, dana tunjangan buku yang tiap tahun, dana bantuan penelitian, tesis, kemudian dana bantuan seminar internasional, dan dana publikasi jurnal internasional. Kemudian ada juga dana pendukung, itu seperti dana transportasi, eh, kemudian dana asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, dana kedatangan. Dana kedatangan itu pindahan ke kontrakan atau kosan ya dari luar kota nih misalnya, nah itu diberikan. Kemudian dana tunjangan keluarga juga jika memiliki pasangan dan anak. Kemudian ada dana keadaan darurat. Kemudian ada dana tambahannya adalah dana pelatihan kursus wajib seperti misalnya hands on. Nah, kalau sekarang eh, hanya di cover hands on saja ya. Kalau yang dulu-dulu katanya itu seminar juga di cover, seminar dan hands on. Kalau sekarang hanya hands on saja. Kemudian ada dana ujian keterampilan dan uji kompetensi. Kemudian ada juga dana transportasi dan akomodasi ya, untuk kursus dan juga ujian. Next. Nah, jadi langkah yang pertama untuk mempersiapkan ini adalah kita harus memastikan eligibilitas kita gitu ya, atau kelayakan kita, apakah kita sudah memenuhi syarat, baik itu umum ataupun khusus gitu ya. Coba next. Nah, ini syarat umumnya jelas, eh, warga negara Indonesia ya, bukan negara Wakanda. Kemudian berprofesi aktif sebagai dokter, baik itu PNS ataupun non PNS. Nah, mungkin di sini saya ingin menanyakan, kalau yang PNS coba raise hand. Halo? Oh, kebetulan ini non PNS ya, Mangga semuanya ya. yang PNS, akang teteh, boleh minta tolong ASN kan? Mungkin kayaknya ini non PNS nih. Ya, kemudian juga memiliki STR yang berlaku, kemudian ada surat rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit. Ini paling lama 1 tahun di bulan yang sama dengan waktu pendaftaran beasiswa. Jadi nanti Akang Teteh atau dokter-dokter semua kalau ingin daftar itu membuat surat rekom dari direktur itu pada bulan yang sama pada saat pendaftaran. Biasanya kalau gelombang satu itu Januari Februari ya, berarti dibuatnya antara Januari atau Februari itu di rentang waktu pendaftaran. Kemudian surat usulan dari instansi bagi pendaftar PNS atau CPNS, TNI dan Polri yang ditandatangani pejabat eselon 2 di bidang SDM. Kemudian memilih perguruan tinggi dan program studi sesuai ketentuan LPDP. Ini hanya untuk kelas reguler ya, bukan kelas karyawan ya. Kemudian menulis esai rencana pasca studi dan kontribusi di Indonesia. Dan tidak sedang menempuh studi ongoing ya di jenjang yang sama, kecuali bersedia mengundurkan diri jika lulus seleksi LPDP. Oke, mungkin next. Nah, ini adalah persyaratan khusus, baik yang spesialis ataupun subspesialis untuk
Dokter spesialis itu maksimal 35 tahun per 31 Desember di tahun itu. Kemudian untuk dokter spesialis maksimal 45 tahun. Ijazah ijazah tentu ijazah profesi dokter, kalau spesialis dokter spesialis. Untuk IPK minimal itu 3 dari skala 4, baik itu dari S1 ataupun profesi, termasuk yang subspesialis juga. Kemudian STR juga, STR dokter umum atau dokter gigi umum. Kemudian ada persyaratan tes bahasa Inggris ya, skor bahasanya ini bisa menggunakan TOEFL ITP, IBT, IELTS, atau PTE. Nah, ini TOEFL ITP ini minimal skornya 475, IBT 57, IELTS itu 5,5, dan PTE ada 43. Nah, ini ketentuan batas usia dan syarat bahasa Inggris ini tidak berlaku jika kita sudah memiliki LOA dari perguruan tinggi tujuan. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut ya pada saat alur. Next. Nah, ini untuk jalur pendaftarannya itu ada dua jalur ya, dua strategi. Silahkan menyesuaikan dengan kondisi dokter-dokter semua. Untuk jalur satu ini mendaftar tanpa LOA ya. Artinya situasinya adalah kita belum daftar sama sekali ke perguruan tinggi. Nah, ini sebetulnya ini yang sangat saya rekomendasikan ya, karena kan dengan mendaftar seperti ini kan kita memastikan eh, kita ini tercover oleh beasiswa dulu atau tidak gitu. Kecuali mungkin kalau ada yang udah punya budget lebih, ya mungkin bisa saja ya langsung dengan LOA unconditional. Nah, untuk yang jalur tanpa LOA, ini ada 3 tahapan yang harus dilewati, 3 tahapan seleksi. Yang pertama adalah tes administrasi, yang tadi beberapa syaratnya itu diantaranya adalah itu ya, salah satunya. Terus kemudian kalau administrasi lolos, maka lanjut ke tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik itu ibarat tes potensi akademik, tapi tingkat kesulitannya lebih tinggi ya, berbeda dengan TPA-TPA yang biasa. Kemudian apabila tes bakat skolastik lulus, maka akan lanjut ke tes substansi atau wawancara ya, seperti itu. Nah, kalau yang jalur 2 itu mendaftar dengan LOA unconditional. Itu maksudnya adalah dokter-dokter atau akademisi semua itu mendaftar dulu ke universitas tujuan, kemudian lulus mendapatkan LOA. Nah, namun tidak semua prodi ataupun universitas bisa menunda masa studinya, karena syarat untuk mendaftar beasiswa LPDP itu tidak boleh ongoing. Kalau memang prodinya itu bisa eh, menunda kita masuk kuliah dulu karena alasan ingin seleksi beasiswa, ya itu boleh gitu. Tapi kalau rata-rata gitu ya, kalau seperti di Unpad kan rata-rata kalau udah lolos langsung kuliah ya. Nah, kayak gitu itu mungkin nggak bisa pakai jalur ini gitu ya. Kecuali kalau memang ada jeda nih antara pas masuk dengan antara pas lolos dengan beasiswanya gitu, ada jeda gitu. Nah, jadi untuk yang jalurnya unconditional ini ada 2 tahap saja. Jadi kalau lulus administrasi itu langsung loncat ke tes substansi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini keuntungan utamanya gitu. Tidak perlu tes bakat skolastik karena kan sudah dites ya di kampusnya ya, sudah dinyatakan lolos. Oke, next. Nah, selanjutnya kita harus menyiapkan eh, amunisi kita, dalam hal ini adalah dokumen-dokumen yang menjadi syarat administrasi. Next. Harus teliti ya, karena ini ada kejadian dari sejawat saya yang di rumah sakit, dia tidak teliti eh, apa namanya mencantumkan tanggal ataupun ada kesalahan redaksi yang tidak sesuai dengan syarat atau format yang ada di panduan. Akhirnya dia tidak lolos untuk seleksi administrasi. Jadi udah langsung gugur di awal. Nah, ini adalah diantaranya
checklistnya data pribadi dan akademik seperti KTP, ijazah dan transkrip nilai, kemudian dokumen penyetaraan ijazah dan konversi IPK jika lulusan luar negeri. Kemudian ada sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL seperti tadi ya, jika tidak menggunakan LOA. Kemudian LOA unconditional jika sudah lulus ke universitas. Kemudian ada surat dan komitmen. Di antaranya adalah surat rekomendasi direktur rumah sakit tempat kita bekerja atau rumah sakit yang memberikan rekomendasi. Kemudian ada surat usulan, biasanya ini untuk PNS, TNI, dan Polri, itu dari kepala SDM-nya atau BKP SDM. Kemudian surat kuasa pengambilan STR bermaterai 10.000, kemudian surat persetujuan dari keluarga ya, baik itu suami, istri, orang tua, atau wali. Kemudian ada surat pernyataan pada aplikasi online itu nanti di online. Kemudian ada kita harus membuat esai. Nah, ini yang paling penting ya di administrasi. Esai profil diri, kemudian dilanjutkan dengan esai itu mengenai rencana pasca studi dan kontribusi kita ke depan akan seperti apa gitu untuk Indonesia ini. Dan itu minimal harus 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, inilah part yang sangat penting karena tentu untuk membuat esai yang bagus itu perlu riset, perlu banyak berdiskusi, dan juga eh, apa namanya, ini menjadi bahan untuk wawancara kita nanti pada saat tes substansi karena pewawancara akan melihat profil diri dan esai kita yang kita bikin di awal ini seperti itu. Kemudian juga kita harus mencantumkan riwayat publikasi ilmiah kita, prestasi kita apa, organisasi kita apa. Nah, itu juga menjadi mungkin jadi penilaian juga gitu. Next. Nah, yang ketiga, kita juga harus menavigasi proses seleksi. Jadi, kita harus rajin-rajin memantau informasi ya. Mungkin Akang Teteh atau dokter-dokter semua bisa follow IG-nya LPDP atau misalnya gabung dengan grup Telegram LPDP dan juga melihat terus apa namanya tanggal-tanggalnya ya yang penting gitu selama proses seleksi jangan sampai ada yang terlewat gitu. Next. Nah, ini eh, satu hal yang ingin saya tekankan adalah mungkin dokter-dokter di sini semua itu harus benar-benar baca seluruhnya panduan pendaftaran ini. Ini bisa di-download di website LPDP ya. Mungkin mungkin bisa saya share aja nih panduannya yang sudah saya downloadkan. Nah, ini di kolom komentar ya, di kolom chat. Nanti bisa dipelajari. Nah, biasanya untuk LPDP ini itu diadakan 2 kali dalam setahun. Nah, makanya ini ada 2 lini masa. Di tabel yang tengah itu yang batch 1 pendaftaran itu biasanya di Januari dan Februari. Nah, berikut juga seleksi administrasinya dan juga sampai ke tanggal pengumuman ya. Bisa dibaca biasanya di bulan-bulan itu. Kemudian untuk yang tahap 2 yang di tabel yang kanan itu biasanya dibuka pendaftaran Juni Juli dan pengumuman hasil itu di November. Nah, tinggal dipilih bagaimana strateginya data-data semua bisa tembus sambil beriringan untuk mempersiapkan masuk ke universitasnya. Karena kan ini adalah 2 hal yang berbeda. Jadi perjuangan dokter-dokter di sini itu ada 2, perjuangan untuk beasiswanya, yang kedua adalah perjuangan untuk lolos seleksi ke universitas tujuan gitu. Dan harus disesuaikan ya, karena kan tiap universitas tanggal-tanggalnya beda. Memungkinkan nggak sih saya ini bisa ikut beasiswa LPDP, eh, tapi tidak bentrok nih, gitu kan, dengan seleksi di universitasnya, gitu. Kalau saya terus terang strateginya adalah mengikuti batch 2 ya,
Kalau batch 2 itu kan jadi ada jeda dulu tuh pengumuman di November, baru saya hunting LOA itu tahun depannya. Jadi saya fokus untuk seleksi ke universitas. Jadi beasiswa udah di tangan kan jadi lebih percaya diri lah gitu. Next. Itu panduannya udah bisa di-download kan? Itu saya upload udah ada kan muncul? Sudah ada Kang di Ada. kolom chat. Oh ya ya. Oke. Nah, terus aturan mainnya di LPDP ini kita tidak boleh melakukan kecurangan karena kalau kita curang ya otomatis gugur ya. Jadi kita harus taat pada aturan seperti tadi nih, administrasi formatnya harus sama dengan yang ada di buku panduan. Jangan sampai salah tanggal gitu. Nah, itu juga bisa bikin kita fatal ya, gagal gitu. Kemudian kita juga harus memberikan data atau dokumen yang benar ya. Jangan memberikan data yang palsu, otomatis ini nanti juga akan diblokir gitu pembiayaannya. Kemudian harus melakukan pengabdian. Setelah lulus itu harus pengabdian. Biasanya 2N+1 ya. Kemudian status CPNS PNS TNI Polri juga ini wajib melampirkan surat tugas belajar setelah dinyatakan lulus ya. Dan apabila kita mengundurkan diri dari PNS atau TNI ataupun Polri di tengah jalan, maka beasiswa pun menjadi batal. Karena kita dikontrak statusnya sebagai PNS, TNI atau Polri kan sejak di awal gitu. Oke, next. Nah, ini mungkin bisa dibaca di buku panduan juga ada sekitar 41 ya ini ya program studi yang eh, di cover oleh beasiswa LPDP ya dengan maksimal masa studinya berapa semesternya ya. Mungkin di sini ada yang dokter umum atau hanya dokter gigi saja ya? Sebagian besar dokter gigi, Kang. Oh, sebagian besar ya dokter gigi. Oke, next. Nah, intinya sekarang dokter-dokter dan akan dokter semua kita harus berani mendobrak hambatan dalam diri kita ya. Karena musuh yang terbesar dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri ya. Rasa malas, rasa takut, rasa bimbang atau bingung. Nah, kadang-kadang itu yang bikin kita mager gitu. Nah, itulah yang harus kita dobrak, kita lawan, dan kita coba bergerak next. Nah, caranya gimana? Minimal dokter-dokter semua atau akan teteh semua itu membuat akun pendaftaran LPDP terlebih dahulu daripada bingung-bingung nanti malah gak jadi-jadi ya. Coba aja dulu bikin akun sekarang. Nanti pura-pura daftar gitu kan. Nanti biar tahu apa sih yang harus diisi gitu. Karena si detail itu data-data yang harus diisi gitu. Dan itu nanti bisa dipelajari lah ya nanti. Jadi apa apa saja yang harus diisi biar langsung tahu ya bikin akun dulu. Next. Kemudian eh, sambil menunggu waktu seleksi, ini yang harus kita lakukan adalah melakukan tes TOEFL. Karena ini nggak bisa instan ya. Tes TOEFL itu biasanya keluar hasilnya tuh sebulan ya kalau yang official. Tapi kalau yang unofficial bisa bisa saja langsung keluar ya dalam kurun waktu seminggu atau kurang dari seminggu. Nah, ini bisa diakses saja di halaman website ini di iief.or.id. Ini adalah situs TOEFL yang resmi ya di Indonesia. Mungkin bisa menyesuaikan dengan domisili dokter-dokter semua. Sekarang kan Desember nih.
Nah, carilah jadwal untuk tes TOEFL agar bisa sebulan kemudian sudah keluar dan itu menjadi syarat administrasi. Jadi kan ada jeda nih sebulan nih ya. Kalau misalnya daftarnya TOEFL-nya pas pendaftaran ya nanti kan keburu tutup pendaftarannya untuk bisa upload sertifikat TOEFL ini. Dan tes TOEFL ini juga bisa dilakukan jauh-jauh hari sebab sertifikat TOEFL ini bisa berlaku 2 tahun. Nah, kalau saya sendiri sih saya sudah mempersiapkan dari apa 2 tahun sebelumnya ya beberapa kali tes gitu ya sambil latihan lah gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, terus untuk persiapan selanjutnya adalah persiapan seleksi bakat skolastik atau biasanya dinamakan TBS ya atau tes bakat skolastik. Yang ini saya bilang tadi ini lebih sulit dari TPA. Jadi kalau saya sendiri tipsnya adalah membeli buku ya, buku latihan soal yang seperti saya tampilkan di gambar ini. Tapi ini bukan promosi ya, tapi ini referensi saja karena banyak ya jenis-jenis buku yang lain yang membahas soal TBS ini. Atau mungkin bisa berlatih TBS secara online. Banyak tuh di grup-grup Telegram yang memberikan jasa untuk tes bakat skolastik. Nah itu lumayan juga ya, karena ada timernya. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita dalam waktu yang terbatas itu. Kemudian jangan lupa juga untuk bergabung grup Telegram beasiswa LPDP, misalnya nanti 2026 misalnya gitu ya. Nah, tadi cari aja atau misalnya grup LPDP dokter spesialis nih. Nah, agar kita update terus informasinya gitu. Biasanya saya juga mantengin grup Telegram terus sih. Termasuk kan di sana juga ada info nih terkait passing grade. Biar kita bisa tahu nih, oh kemampuan saya segimana nih gitu. Nah, untuk yang passing grade tes bakat skolastik ini yang saya ikuti di 2024 itu batch 2 adalah 155. Kalau sebelumnya saya yang tes pertama yang gagal itu tes bakat skolastik itu passing grade-nya 150. Nah, 2024 155. Terakhir 2025 tahun ini itu naik lagi jadi 165. Nah, jadi persaingan ini semakin ketat ya. Makanya perlu persiapan yang matang. Kalau saya sendiri sih nyiapin belajarnya itu 6 bulan sebelum seleksi. Jadi biar matang lah gitu. Next. Mungkin dokter-dokter juga sibuk dengan praktek ya. Nah, kalau saya sendiri strateginya, saya kalau misalnya nggak ada pasien, saya kerjain soal. Saya baca buku. Jadi kalau di rumah kan ada keluarga nih, punya anak gitu kan ya. Ada pasangan yang harus kita urusi gitu kan. Pasti nggak akan efektif kalau di rumah. Nah, biasanya kalau nggak ada pasien, saya kerjain. Jadi kita jangan menyanyiakan waktu yang kosong gitu. Nah, disinilah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian untuk persiapan seleksi substansi ini juga ini yang menjadi puncaknya nih. Ini sangat penting karena ini adalah hal-hal yang diwawancarakan itu adalah dari biodata dan esai yang sudah kita upload saat administrasi ya. Tapi ada juga nih hal-hal yang ditanyakan di luar biodata dan esai. Jadi menurut saya ini memang subjektif kalau esai apa kalau wawancara itu. Karena tiap pewawancara itu ya kan saya udah 2 kali nih. Pembawaannya kan beda-beda ya tiap orang itu. Nanyanya juga beda-beda. Nanya randomnya juga beda gitu. Nah ini yang harus dipersiapkan. Nah pewawancara itu nanti ada 3 orang di Zoom seperti ini gitu. Nah 3 orang itu dari akademisi, dari dosen yang terkait spesialis, kemudian dari pihak LPDP sendiri dan juga dari psikolog. Nah dari psikolog ini akan menilai bagaimana gerak-gerik kita, bagaimana sikap kita, bagaimana cara menjawab kita. Nah, itu akan terlihat gitu oleh mereka.
Nah, ini juga passing grade-nya kalau yang 2023 itu masih 900 ya. Kalau yang 2024 itu 950. Kalau yang 2025 batch 1 itu naik drastis jadi 1.200. Untuk yang 2025 batch 2 itu turun menjadi 1.100. Tapi ini lumayan tinggi ya standarnya. Makanya Akang Teteh harus benar-benar menyiapkan ya untuk wawancara ini. Nah, tipsnya apa? Yang pertama, ya tentu kuasai biodata dan esai yang sudah kita susun. Tapi jangan dihafal. Jadi mengalir aja apa adanya, tapi nggak jauh dengan apa yang kita susun di esai ataupun biodata. Jadi kita harus senatural mungkin ya. Kalau terlalu menghafal kelihatan gitu. Kemudian yang kedua, kenali diri sendiri karena di sana ada kelebihan dan kekurangan yang kita isi ya. Nah, kemudian berlatih wawancara, boleh mock up interview. Kalau saya dengan teman saya atau mungkin ada dengan pihak bimbel gitu ya, ada seperti Studentia Mentorship. Nah, itu boleh berlatih wawancara dengan siapapun, silahkan ya, agar tidak terlalu kaku dan juga nggak terlalu kaget kan. Kemudian yang keempat, sering berdiskusi dan bertanya-tanya kepada para pewardi, baik itu teman, dosen, senior yang sudah lulus gitu. Tujuannya ya untuk mengurangi kesalahan dan menghindari kesalahan yang sama dari pola-pola sebelumnya. Jadi kita ada kalanya belajar dari pengalaman hidup orang lain ya, agar kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Kemudian yang kelima, sebisa mungkin hilangkan subjektivitas pribadi dalam menjawab pertanyaan apapun, terutama tentang alasan sekolah spesialis, tapi arahkan semua berdasarkan data dan kebutuhan pemerintah. Jadi kalau ditanya jangan jawab, oh saya passion di bidang ini gitu. Karena saya suka gitu. Nah, itu kan subjektif ya. Tapi kita benar-benar harus menunjukkan bahwa kita tuh dibutuhkan oleh negara gitu. Tapi apa datanya? Apa sih kebutuhannya gitu. Kita harus bisa merangkai itu semua agar bisa meyakinkan si pewawancara. Jadi jangan sampai membawa ambisi yang sifatnya pribadi gitu. Seperti itu. Next. Sejauh ini suara saya jelas? Jelas, jelas. Kalau Jelas ya? ke saya jelas, Kang. Oh ya sip. Ya takutnya nggak kedengeran ya. Terus yang dilakukan pada tahap wawancara itu ada 3 ya. Yang pertama ada introduction. Kita memperkenalkan diri dulu, nama lengkap, kemudian kota asal, domisili, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, status menikah ya jika sudah menikah, karena ini akan berpengaruh pada pertanyaan ya antara yang masih jomblo ataupun masih apa apa yang sudah punya anak gitu. Kemudian konten itu yang pertama terkait motivasi kita mengikuti PPDS atau PPDGS. Nah, ini harus didasarkan data dan kebutuhan pemerintah ya, jangan ambisi pribadi saja. Kemudian, kenapa memilih PPDS tersebut dan universitas tersebut? Nah, ini juga harus berdasarkan data. Jadi jangan ngejawab, oh saya alumni Unpad gitu, jadi pengen balik lagi ke Unpad. Nah, itu nggak bisa itu. Nah, terus yang ketiga, alasan ingin mendapat beasiswa LPDP apa? Karena kan banyak tuh beasiswa-beasiswa yang lain ya, tidak hanya LPDP. Misalnya kan Kemenkes nih, biasanya untuk PPDS sih. Nah, kenapa sih harus LPDP? Nah, itu kita harus bisa menjawab. Kemudian self-assessment, ya tadi terkait kelebihan dan kekurangan diri. Yang kelima, planning kontribusinya. Mungkin bisa diejawantahkan ya, baik itu jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Kemudian rencana pasca studinya mau ngapain, rencana kontribusi di Indonesia mau apa gitu. Jadi mereka tuh senang kalau kita tuh jelas nih arah ke depannya gitu. Planningnya apa, kontribusinya apa gitu. Nah, terus kemudian yang keenam, apa sih inovasi yang akan dilakukan? Nah, itu biasanya akan ditanya ya,
inovasi itu yang berdampak pada masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan bidang PPDGS kita. Inovasi pun bisa dikaitkan dengan tesis ya yang akan kita bikin. Karena pada saat wawancara pun saya sempat ditanya tesisnya mau bikin apa atau inovasinya mau apa. Tapi saya inovasinya memang beririsan dengan tesis yang saya ajukan pada saat itu gitu. Nah, tesisnya sebetulnya bukan draft ya. Kalau yang draft itu diupload kalau untuk S3 LPDP-nya. Kalau yang eh, spesialis nggak ada upload-upload kayak proposal UP gitu bukan gitu. Tapi setidaknya kita punya judul dan mengetahui gambaran rencana penelitian kita nanti. Jadi nggak kosong banget. Karena saya ditanya tuh tentang jurnal juga. Nah, terkait penelitian itu juga saya ditanya tentang jurnal. Bahkan sampai ditanya berapa ratus jurnal yang sudah Anda baca gitu. Tapi itu pada saat yang 2023 ya, yang pada saat saya gagal di wawancara itu. Nah, itu kebetulan wawancaranya lumayan susah tuh. Nah, seperti itu. Jadi terus terang saya baca jurnal 15 jurnal lah kurang lebih saya baca yang berkaitan dengan tesis yang ingin saya buat. Jadi benar-benar harus ada dasarnya kita menyampaikan itu karena mereka semuanya berpendidikan kan dari dosen ada akademisi dari LPDP pun dia sangat melihat riset ke depan kan gitu jadi harus jelas gitu. Kemudian bahkan di luar itu untuk yang berkeluarga ya itu ditanya tentang parenting karena ini kaitannya adalah dengan kelancaran studi kita. Bagaimana sih peran kita dalam keluarga kita saat ini dan nanti saat kuliah? Bagaimana kondisi anak ataupun istri ataupun suami ketika kita kuliah nanti? Eh, Bagaimana antisipasinya? Karena kan pasti sibuk ya. Perhatian ke pasangan atau misalnya ke anak tuh jadi berkurang. Nah, itu juga harus dijelaskan. Bagaimana strateginya kita nanti gitu. Apakah anak dibawa ke kota universitas tujuan atau misalnya jauh LDRan gitu ya atau seperti apa gitu. Terus kita juga ditanya tentang peran keaktifan kita dalam instansi dan organisasi saat ini yang dihubungkan dengan bidang pekerjaan kita. Jadi mereka ingin melihat keseriusan kita dalam berkontribusi bagi negara ini dan itu tergambarkan dengan pengalaman pekerjaan kita dan juga organisasi kita saat bekerja gitu. Jadi jangan sampai kosong-kosong banget. Minimal misalnya aktif di PDGI lah misalnya ya. Pernah misalnya jadi panitia apa, ikut baksos misalnya ya. Jadi ada bentuk lah kontribusi untuk negara yang menggambarkan bahwa kita tuh siap untuk mengabdi gitu. Nah, kemudian eh, terkait pertanyaan di luar biodata dan esai juga masih banyak ragam lainnya yang di luar prediksi ya, di luar prediksi BMKG lah. Pokoknya harus siap ya, Akang Teteh dan rekan-rekan semua, karena apapun bisa terjadi di wawancara ini. Berdoa, banyak-banyak berdoa aja, mudah-mudahan si wawancaranya baik hatinya, tidak menyulitkan gitu. Kalaupun menyulitkan, kita mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, terus yang terakhir adalah closing. Closing statement itu kita harus membuat sebuah pernyataan yang dapat meyakinkan pewawancara agar mereka tuh mau gitu nerima kita gitu. Karena kan kita yang butuh ya, kita yang butuh bukan apa ya, butuh bantuan mereka. Jadi mereka yang ngasih uang, ya kita ibaratnya minta proposal gitu kan. Kalau mau ada acara kan kita ngajuin proposal bagaimana caranya si donatur bisa ngasih gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa meyakinkan mereka gitu. Ucapkan terima kasih dan ucapkan salam. Nah, itu yang terakhir ya. Next. Nah, ini ada teknik menjawab dalam wawancara. Nah, ini juga saya dapatkan di Instagram LPDP. Makanya saya bilang Akang Teteh dan dokter semua untuk follow up terus postingan di IG LPDP. Nah, jadi
Rumusannya adalah STAR, di mana S-nya adalah situation, T-nya adalah task, A-nya action, dan R-nya result. Nah, jadi kurang lebih dalam menjawab pertanyaan wawancara, susunannya harus seperti ini, gitu. Dan ini juga saya copy pola ini dalam penulisan esai saya juga. Jadi di mana situasinya di daerah kita, misalnya kekurangan dokter, spesialis apa, kasusnya yang banyak apa, kemudian tugas kita di kota itu seperti apa, sebagai ASN kah, sebagai dokter gigi swasta atau TNI atau Polri. Terus actionnya apa ketika melihat permasalahan yang ada di lapangan itu dan data-data yang ada. Kemudian hasilnya atau resultnya apa sih gitu ya. Nah, jadi jawabannya terstruktur gitu. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, sebagai penutup, Imam Al-Ghazali pernah berkata, segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung, dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan ya dalam eh, menempuh seleksi LPDP. Sekian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kang Bisam atas materi yang sangat luar biasa sekali. Jadi tadi Kang Gate udah sangat jelas ya dari mulai tips formalnya, tips non formalnya sudah dijelaskan oleh Kang Bisam. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kang Bisam ya. Baik Iya, untuk boleh, boleh. yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand. Mangga silakan Kang Teteh ditanya sedalam-dalamnya. Silakan Kang Teteh. Baik, Ya, yang mangga ada Dokter Dokter Gigi Rizky. Rizky. Silakan Dokter Gigi Rizky. Kalau misalkan statusnya P3K, apakah perlu surat instansi? Karena P3K kan mungkin harus keluar ya. Apakah perlu surat gitu ya? Seperti itu pertanyaannya. Oh, kalau setahu saya P3K juga bisa daftar, Dok. Kan ibaratnya kan itu kan non PNS juga ya. Jadi tetap bisa daftar. Dan nanti kan rekomendasi itu kan dari direktur ya, Dok ya. Dari Hmm. direktur rumah sakit yang ada di daerah dokter. Jadi aman sih, Dok. Aman-aman aja. Oh, jadi keluar aja dulu nanti ya. Iya, jadi Gitu. tetap aja. Kan nanti juga kalaupun udah lolos, nanti kan ada pengabdian ya, Dok ya. Dari instansi Hmm. pengusulnya selama 2N+1. Jadi ya kalau di instansi pemerintah justru nanti kan kemungkinan besar kembali lagi ke instansi pengusulnya gitu. Oh, ya, Ya, siap-siap. ya, Oke, terima kasih. sami-sami. Dokter Rizky itu kakaknya Dokter Adia ya? Iya, Oh iya iya, dari nggak Adia ini juga nggak asing. linknya. Iya nggak asing soalnya. Iya, iya Kang. Iya, mantap Di lah. mana Kang sekarang di ini di Kota Bandung ya Kang ya? Bandung di Puskesmas, Puskesmas Oh, Kriantapani. oh di Antapani, iya Tapi iya iya. P3K, sayangnya P3K kalau PNS sih enak ya. P3K kan itulah. Iya baik Kang. Sip lah, bagus materinya. Siap, Mantap. sami-sami Kang. Alhamdulillah hatur nuhun. Mangga mungkin yang lain boleh. Baik, Kang Teteh yang lain yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya dok. Oh ya, mangga Rika boleh.
Izin bertanya dok, ada yang mau tanyakan karena agak sedikit bingung juga. Misalnya kita ikut yang tanpa LOA ya dok, yang misalnya tes LPDP dulu, terus ke tes PPDGS-nya. Kalau misalnya udah lulus tes PPDE, udah lulus tes PDP-nya, terus pas lanjut ke tes PPDGS-nya itu misalnya nggak lulus, apakah ada batas waktu kegunaan kelulusan untuk LPDP-nya atau enggak? Terus apakah kalau misalnya nggak ada berarti harus ngulang tes LPDP-nya lagi? Terus kalau misalnya buat yang misalnya statusnya PNS nih dok ke depannya, itu gimana untuk perizinannya biar bisa dapat izin tugas belajar kayak gitu dok? Gitu. Terima kasih dok. Ya, oke. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi untuk eh, masa intake sekolah spesialis itu setelah lolos dari LPDP itu dikasih waktu 18 bulan. Seperti saya misalnya kan 2024 nih ngambil 2024 lolos November. Nah, masa intake spesialis itu terhitung dari Januari 2025 sampai Juni 2026. Jadi dalam kurun waktu 18 bulan itu kita harus segera mencari LOA. Jadi harus lolos lah, entah itu dimanapun, yang penting dalam tiga pilihan universitas yang kita pilih. Nah, untuk yang tanpa LOA itu kan kita di awal administrasi itu kita nulisin tuh pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiganya apa. Nah, misalnya yang satu Unpad, yang kedua UI, yang ketiga UGM. Nah, misalnya pada pada apa di 6 bulan pertama gitu ya masa intake itu kita gagal nih di Unpad nih. Nah, berarti kita harus cari lagi, nyoba misalnya ke universitas pilihan kedua, UI. Nah, kalau UI masih gagal, baru ke UGM misalnya gitu, ya. Nah, jadi nanti pokoknya dalam waktu 18 bulan itu pokoknya harus lolos gitu. Kalau misalnya melebihi 18 bulan masih belum dapat LA, itu gugur. Jadi kita harus tes ulang lagi. Jadi memang kita diburu waktu juga. Makanya saya tadi bilang untuk mempersiapkan ini kita ada dua pertempuran. Jadi yang pertama untuk LPDP-nya, yang kedua beriringan untuk masuk ke universitas tujuan. Nah, makanya itu kita ekstra gitu di situ effortnya. Seperti itu ya, Dokter Rika ya. Siap dok. Oke, terus yang terkait tadi dari instansi ya, tugas belajar. Iya dok. Maksudnya untuk status PNS atau gimana ya? Iya dok, kalau misalnya nanti Hmm, PNS dulu, terus eh, ada rencana buat ikut hmm. beasiswa LPDP gitu. Oh, oh itu mah nanti urusan tugas belajar mah urusan belakangan. Nanti kan itu kalau Oh, kita udah lolos, kalau udah lolos, kita keluar nih LOA-nya dari universitas. Nah, kita serahkan ke bagian kepegawaian, nanti terbit SK tugas belajarnya. Dan itu prosesnya sambil berjalan, sambil kita kuliah jalan, sambil diproses gitu. Karena kan SK tubal pun biasanya lama 3 bulanan lah baru keluar itu, 2 atau 3 bulan lah, seperti itu. Itu mah urusan belakangan gitu, gitu ya. Udah terjawab ya. Silakan kepada moderator lanjut. Ada yang ingin bertanya lagi tuh. Ada Baik, yang di eh, komentar, ada yang yang di ini Kang, yang raise hand. raise hand Dr. Azka Virus, silakan dok, mangga. Oh ya boleh. Assalamualaikum dok. Selamat malam dokter. Waalaikumsalam. Iya, Saya dokter selamat Azka malam. dok. Iya dok. Terima kasih banyak sebelumnya sudah memperkenankan untuk bertanya dan juga atas pemaparannya sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan dok, untuk dokter gigi yang saat ini non PNS begitu ya dok ya. Biasanya untuk sistem penempatan pengabdian setelah lulus itu apakah nantinya akan ada eh, daerah-daerah yang memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah atau seperti apa ya dok gambarannya dan kemudian
biasanya apakah ada mekanisme negosiasi dari dokter gigi yang sudah didanai atau memang sudah eh, ditentukan secara fix dari Kemenkes ya dok? Mungkin itu saja dok yang mau ditanyakan. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus ini. Nah, itu jawabannya sebetulnya ada di buku panduan juga ya, dan juga nanti pada saat pendaftaran itu ada surat pernyataan yang harus kita tanda tangani ya, atau disetujui. Itu kalau di buku panduan yang tadi saya share, itu ada di halaman halaman ke-13 di poin, sebentar saya lihatin dulu. Halaman 13, poin, halaman 13 di PDF maksudnya ya, di poin 14. Nah, ini mungkin saya share screen dulu deh, biar jelas. Jadi saya bicaranya berdasarkan data ya. Nah, ini nih. Ini kan di halaman 13 PDF-nya tuh ada poin-poin surat pernyataan ya yang harus ditandatangani pada saat submit pendaftaran itu. Nah, ini di poin 14 adalah bersedia ditempatkan di rumah sakit pengusul atau rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan nasional termasuk mengikuti ketentuan masa pengabdian. Nah, artinya kalau yang saya pahami biasanya kalau PNS nih kan sudah bekerja ya di Pemda Pemda tempat dia bekerja. Nah, itu biasanya akan kembali ke rumah sakit pengusulnya. Tapi untuk yang apa ya, untuk yang swasta sebetulnya saya belum mendapatkan gambaran ya, karena kan ini juga baru ya, belum ada lulusan eh, yang bisa membuktikan bahwa si, yang swasta ini akan kembali ke rumah sakit pengusul atau ditempatkan ke daerah lain. Nah, ini saya nggak bisa jawab karena kan memang baru ya, belum ada lulusannya gitu dari program ini. Nah, tapi ya memang harus siap gitu. Kalau yang swasta ada kemungkinan ditempatkan di wilayah yang dibutuhkan gitu oleh Indonesia itu. Seperti itu ya. Cuman mungkin ada eh, beberapa informasi ya dari yang lain. Yang swasta juga katanya ada yang pengusulnya itu dari RSUD daerah ya. Eh, jadi bisa-bisa aja sebetulnya gitu. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi. Mungkin pada saat nanti ada apa ya pengarahan lah atau misalnya pada saat kita mendaftar kemudian ada kontak buat menanyakannya kan biasanya ada tuh kayak customer service-nya gitu. Nah, boleh ditanyakan lah nanti. Cuma setahu saya kalau yang PNS kembali lagi, kalau yang swasta masih 50-50 ya, karena saya belum bisa membuktikan itu gitu. Apakah akan kembali ke daerah pengusul atau tidak. Gitu. Ya mungkin gitu ya. Baik, Dokter Azka. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan bacakan komentar pertanyaan yang di komentar ya, Dok. Ada dari izin bertanya, Dokter, apakah ada yang mendapat beasiswa LPDP di luar BM atau konsen atau perio, Dok? Seperti misalnya orto yang erat kaitannya dengan estetika. Oh iya, Jadi oke. ada apa enggak gitu, Dok, selain jurusan-jurusan di atas? Nah, itu kembali lagi tadi kan saya udah share tuh di buku panduan, itu semuanya ada di situ. Nah, orto juga termasuk tuh. Nah, ini bisa dilihat ya di buku panduannya. Yang tadi saya presentasikan juga ada kok, udah dimunculkan. Nah, ini pokoknya semuanya berpacu pada buku panduan ya. Nah, ini diantaranya untuk yang FKG ini ya. Ada orto, ada perio, ada konservasi, ada prosto, IKGA, IPM, RKG, dan bedah mulut. Gitu. Jadi ini ya, sudah terjawab langsung ya. Baik, Dokter. Terima kasih. Untuk akang teteh yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh raise hand, boleh diketik juga di kolom chat. Punten Fitria mau bertanya. Silakan dengan Dokter Ival. Iya. Oh, baik, baik.
Silakan dok, silakan. Ya, punten dok, saya izin bertanya mengenai surat rekomendasi dari direktur. Apabila kita meminta surat rekomendasi direkturnya dari kabupaten yang berbeda dari tempat tinggal, apakah diperbolehkan dok? Terus untuk kemungkinan diterimanya bagaimana ya dok? Terima kasih. Ya, sama-sama. Setahu saya bisa, dok. Jadi dimanapun bisa mendapatkan rekomendasi itu. Jadi tidak terpaku dengan domisili kita ya. Baik, Dokter Ival, apakah sudah terjawab, dok? Sudah. Tapi dok, saya izin bertanya juga mengenai apabila nih saya ditempatkan P3K di Kabupaten A. Lalu sebetulnya kan kabarnya kalau misalnya P3K itu kan kalau mau ngambil LPDP kontraknya akan dihapus ya, gitu. Cuman untuk mengaitkan esai kan sebetulnya kita perlu apa namanya berkaitan dengan tempat kerja sebelumnya. Nah, apa apa itu tidak masalah dok apabila seperti itu? Oh, tidak masalah sebetulnya. Jadi kalau dikaitkan dengan tugas sebelumnya ya nggak apa-apa. Cuman kalau kalau menurut saya mending dimasukkan saja riwayat pekerjaannya di mana saja. Jadi kan itu kan menunjukkan pengalaman kita dalam bekerja ya, gitu. Kalau saran saya sih dimasukkan saja semuanya riwayat pekerjaan kita di mana. Karena kan saya juga nanti juga di pengisian profil diri juga kerja kita di mana aja dimasukkan. Bahkan saya sendiri pun memasukkan 3 tempat praktek gitu kan. Di RSUD, RS swasta ataupun klinik swasta saya masukkan seperti itu. Oke, baik dokter, terima kasih. Ya, sami-sami. Baik, dok, ini ada yang bertanya, apabila sudah selesai LPDP, apakah bisa mengajukan mutasi? Kalau mutasi mungkin kaitannya bukan dengan LPDP ya. Kalau LPDP kan kontraknya udah jelas tuh, harus siap ditempatkan. Justru kita harus mengikuti mereka. Karena kalau misalnya kita melanggar ketentuan itu nanti diminta ganti ya. Jadi pokoknya ikutin prosedurnya, kita ngikutin alurnya, kita harus kembali kemana sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah itu gitu. Kalau terkait mutasi mungkin itu kaitannya lebih ke bagian kepegawaian ya, BKD ya, atau BKPSDM ya. Itu kaitannya dengan status kita sebagai PNS bukan dalam hal sebagai awardee gitu. Seperti itu. Baik, dok. Sama ini, dok, satu lagi, apakah bisa praktek sore, dok? Bagi dokter-dokter yang kuliah dan diterima LPDP. Kalau dari persyaratan sendiri untuk yang awardee itu nggak boleh sambil praktek sebetulnya. Tapi kalau saya melihat para awardee-awardee yang sebelumnya itu mereka bisa kok. Ya asal jangan diekspos aja sih sebetulnya. Jadi aman-aman aja. Harusnya nggak boleh fokusnya belajar gitu. Kayak gitu. Mungkin begitu dok. Oke, dok, baik. Ada lagi, dok, yang bertanya, apabila di tahun sebelumnya sudah daftar LPDP di Prodi A dan belum lulus, lalu tahun berikutnya di Prodi B, apakah boleh, dok? Dan apakah akan dibandingkan esai kita yang sekarang dengan tahun sebelumnya? Bagaimana tuh, dok? Punten, ini prodi A, prodi B itu beda jurusan maksudnya. Coba dokter Pi. Siapa Bagaimana, Pi dok? itu? Dokter, silakan, dok. Boleh, dok, kalau mau di-unmute, dok, supaya diskusinya lebih enak. Oh, beda jurusan, dok, katanya. Beda jurusan. Oh, kalau beda jurusan nggak bisa. Maksudnya dalam dalam maksudnya gimana? Dalam satu periode yang sama pendaftaran itu maksudnya atau gimana nih?
Oke, oke. Beda Kalau periode beda tuh. periode, kalau beda periode ya boleh ganti jurusan. Ya pasti kalau esainya pasti berubah ya, karena kan kaitan jurusannya jadi berbeda. Seperti itu. Bagaimana Dok, dokter? Apakah sudah jelas, dok? Dok, punten mau tanya juga mengenai lanjutan pertanyaan dari Dokter Pi. Berarti kalau misalnya kita pindah jurusan di tahun berikutnya, berarti surat rekomendasi pun berubah ya Dok ya? Otomatis kan nanti di surat rekomendasi kan mencantumkan kita mau LPDP apa dan jurusan apa kan. Jadi dari awal tuh harus udah jelas gitu. Kita mau masuk kemana gitu. Jadi nggak Baik Dok, bisa keluar pindah-pindah jurusan dengan semudah baik, itu. Gitu. Ya baik ya. Dok, terima kasih. Sami-sami. Baik, dokter. Adakah yang masih ingin ditanyakan? Untuk Kang Wisam masih bisa Kang? Kalau ada yang nanya lagi Kang, Untuk masih yang nanya boleh? boleh, boleh. Baik, Akang Teteh, dokter-dokter boleh silakan dikasih kesempatan sama pembicara. Bolehlah 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Baik dok, kita berikan waktu 5 menit lagi untuk sisa-sisa pertanyaan yang akan ditanyakan. Silakan dokter. Dokter Rizky mungkin mau nanya lagi dok. Nggak cukup kayaknya ya. Iya. Oh ada yang nanya lagi dok. Dok izin untuk mendaftar PPDGS Unpad, apakah benar tidak boleh daftar ke univ lain di tahun yang sama, walaupun berbeda gelombang pendaftaran? Nah ini bagaimana dok? Kebetulan saya juga penasaran dok dengan ini. Oh, kalau ini pertanyaan ini ya di luar LPDP nih. Ini terkait seleksi ke universitas soalnya. Kalau itu memang ada ketentuannya, ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa kita sedang tidak seleksi ke univ lain gitu. Itu ya, itu betul. Kalau di Unpad gak boleh sambil seleksi ke yang lain gitu. Harus fokus satu gitu. Gitu. Berarti bergantung kepada kebijakan internal dari universitas yang dituju ya dok ya? Iya, betul. Betul, betul. Baik dokter, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan dokter, apakah ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya sudah cukup ya dok ya. Tidak ada lagi yang bertanya, baik yang raise hand maupun di kolom chat. Nah, saya lanjutkan lagi, dokter-dokter. Untuk sesi berikutnya, kita akan melakukan foto bersama. Untuk dokter-dokter yang mengikuti webinar ini, dimohon untuk bisa on cam supaya kita bisa screenshot. Nanti screenshotnya dibantu dokter Gigi Sheila ya dok ya. Siap Dok. Silakan dokter. On cam dokter, silakan. Di hitungan 5 ya dok ya, kita screenshot. 1, 2, 3, 4, 5, senyum dok. Bagaimana dok, apakah sudah screenshotnya? Sebentar Dok, boleh diulangi? Mohon Oke, maaf. baik dok. Diulangi ya dok. Ayo dok, senyum dok.
sumringah. Kita hitung lagi nih sampai hitungan 5 ya dok ya. Dokter Rika, silakan Baik. dokter Rika. Supaya terlihat senyum indahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah berhasil dok? Sudah. Oke. Sudah berhasil ya dok ya? Sudah. Demikian dokter-dokter, jadi sedikit saya simpulkan untuk webinar hari ini. Pertama, jika ingin mengikuti LPDP, jadi kita ikuti alur resminya, kemudian dipersiapkan untuk belajar tes skolastiknya, lalu riset untuk membuat surat motivation letter ya, sama terakhir untuk wawancara begitu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada khususnya Kang Wisam sebagai pembicara kita malam ini sudah menyempatkan waktunya sharing ke kita semua. Kemudian terima kasih kepada Dr. Sheila sudah bisa memfasilitasi Zoom webinar malam ini, dan juga kepada dokter-dokter peserta webinar yang sangat antusias terhadap acara ini. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik dokter, sudah boleh mulai Zoom-nya. Ya. Terima kasih Sukses Dokter ya. Wisam. Semoga menjadi next awardee di tahun depan. Amin, Amin. amin dokter. Amin. Terima Semoga kasih bisa. semuanya ya. Iya dokter Wisam, atur nuhun. Ya, sami-sami. Terima kasih, Dok. Ya, sami-sami. Ya, tuh nuhun. Sami-sami Kang. Atur nuhun Alhamdulillah. pisan Kang Wisam ih. Ya Allah. Sami-sami hatur nuhun pisan ke Atur Sheila